Jangan mentang-mentang imam dari mana dipanggil kemudian, boh, biar kepake lagi nanti kepanjangan tapinya. Buat saya 10 menit aja udah kelamaan itu. Karena namanya khutbah Pak. Nabi Muhammad pernah ditinggalin khutbah karena mereka nggak paham, ditinggalin untuk berdagang. Nah di sini makanya diinstruksikan jangan qasirotan. Nah, kebetulan saya hafal nih syarat ini. Syaratnya adalah balighotan, mafhumatan, qasirotan. 3. Khutbah Jumat cuman 3 patokannya. Yang saya pakai di zaman bahula nih. Balighotan, mafhumatan, qosi. Balighotan tersampaikan dengan jelas, suara lantang. Kan saya teriak-teriakan kalau khutbah. Mafhumatan yang jelas kalau ngomong. Ya Pak. Jelas. Maka saking jelasnya saya teriak-teriakan. Kalau baca saya nggak bisa soalnya teriak-teriakan. Nggak bisa, muka saya merah baca. Yang terakhir qasirotan, pendek baik, panjangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidil Mursalin Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrik ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Mali ibn Adnan wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa شغل الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا إلى روح شغل لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 5:30. Kita lanjutkan bab salat Jumat. Fikih. Wali sihhatiha ma'a syarti ghairiha syurutun. Syarat sahnya salat Jumat, syurut, beberapa syarat. Ahaduha waktu zuhri, yang pertama masuknya waktu zuhur. Fala tuqda jumu'atan walau dhaqa anha sallu dhahran walau kharaja wa hum fiha wajaba dhuhru binaan. Wa fi qaulin istinafan, maka tidak ada qadha salat Jumat jika sempit waktunya, maka salat zuhur seandainya sudah keluar dari waktu zuhur itu sedangkan mereka masih di dalam salat Jumat belum selesai, wa hum fiha wajaba dhuhru binaan wa fi qaulin istinafan, maka wajib salat zuhur menyempurnakan apa yang telah dikerjakan dalam sebuah qaul mulai dari awal. Wal masbuqa ghairihi wa qila yutimmuha jumu'atan. Seorang yang masbuk dihukumi seperti orang yang seperti yang lain dan dikatakan menyempurnakan sholat Jumat, tergantung seberapa ditinggalnya. Kalau ketinggalannya 1 rakaat, maka 1 rakaat lagi disempurnakan. Tapi kalau di rakaat kedua imam sudah i'tidal, sudah enggak ruku, maka dia jatuh hukumnya wajib zuhur. Tapi ikutin tuh imamnya sampai selesai salam diri, tapi salat zuhur. Atsani an tuqama fi khittati abniyati awtanil mujammi'in. Yang kedua, harus dilakukan di tempat perkumpulan atau perkampungan orang-orang kayak kita gini. Walau lazama ahlul khidam as-sahra abadan fala jumu'ata fil azhar. Ada 40 orang, 45 orang berkemah, maka semuanya enggak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Enggak perlu, Pak, karena bapak kemah masalahnya. Anu kutub. Dia sekarang aja males-malesan, apalagi yang di sono kayak gitu. Atsalis, yang ketiga, alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun fi baladatiha. Ini kemarin nih, kalau ada 2 sholat Jumat di satu desa, di satu kampung, yang mana yang paling dulu itu yang dianggap. Tapi udah kemarin perbedaan pendapatnya ya. Ada dimungkinkan kalau jika Ar-rabi'u al-jama'atu wa syartuha ka ghairiha wa an tuqama bi arba'ina mukallafan hurran dzakaran mustawtinan la yaz'anu syita'an wala sayfan illa lihajatin. Anu keempat ya, yang keempat itu jamaah, berjamaah. Namanya juga Jumat. Jumat itu artinya apa, Pak? Jamaah. Terambil dari kata jamaah, yajma'u, mengumpulkan. Ketika dia menjadi masdarnya jama'atun, menjadi jamaah. Ketika dia Jumu'atun, sama artinya berkumpul. Uniknya itu hari Jumat, maka disebut dengan Sayyidul. Hari Senin, hari Minggu, hari Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berapa hari? 7 hari. Hari Minggu bahasa Arabnya apa? Ahad. Ahad artinya apa? Hiji. Isnain artinya apa? Senin. Dua. Berarti dimulai dari hari Minggu. Hari Selasa bahasa Arabnya apa? Artinya apa? Tilu. Berarti angka. Hari habis hari Rabu apa? Habis hari Selasa apa? Rabu. Habis hari Rabu apa? Habis hari Selasa apa? Belibet amat sih ini. Rabu. Hari Rabu bahasa Arabnya apa? Arba. Arba artinya apa? Opat. Hari Kamis bahasa Arabnya apa? Khomis. Khomis artinya apa? Sabtu. Sabtu bahasa Arabnya apa? Sabat. Diambil dari kata sabah. Sabah itu berapa? Ya, 7. Jumat dari mana ngambilnya? Harusnya Jumat itu hari keberapa? 6. Kudunya bahasa Arab, harusnya sadis, situn, apa kelah, yang penting berbau. Tapi itu enggak. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu pakai bahasa Arab. Kunaon yang hari ke-6 enggak pakai bahasa Arab? Mikir di sini kita mah kudu. Ya, Pak. Kalau dalam dulu bahasanya itu syiar. Hari Senin awal, hari Selasa ahwam, hari Rabu jubar, hari Rabu dubar, hari Kamis apa? Lupa saya. Zaman baheulanya tuh begitu. Zaman sebelum ada penamaan nama-nama Arab ini. Jadi namanya dulu bukan itu. Namanya itu Arubah namanya. Hari Jumat itu disebut dengan Arubah. Diganti jadi Jumu'ah. Arubah dalam bahasa merekanya saat itu sebelum diganti menjadi hari Jumu'ah. Itu artinya saling bermegah-megahan. Kumpul mah kumpul, cuman bermegah-megahan. Kumpul mah kumpul, Pak, cuman saling gue membawa Pajero nih. Panur datang bawa Fortuner. Masjid mah ke masjid gitu. Bajunya sutra, melambai ke bawah. Pokoknya numpang paling nabe gitu. Reuni, cuman urusannya sukses dah urusannya gitu kan. Bagaimana ceritanya biar saling bermegah-megahan? Bagaimana ceritanya biar saling, itu hari Jumat, saling bermegah-megahan saat itu. Disebut dengan Arubah. Diganti menjadi Jumu'ah namanya. Jumu'ah itu adalah berkumpul. Maka kumpulnya adanya di masjid. Dan satu-satunya yang terabadikan dalam Al-Quran adalah Jumu'ah itu. Semua hari adanya hari itu dengan angka. Hari Jumat enggak pakai angka. Dari dulunya begitu, Pak. Udah maunya begitu. Hari di mana kita berkumpul. Kanjeng Nabi Adam dengan nanti di sana juga diciptakan pada hari. Dan mereka dipertemukan juga pada hari. Dan Rasulullah bersabda juga bahwa bumi ini akan hancur, semua manusia dibinasakan, semua makhluk hidup dibinasakan pada hari Jumat. Walaupun kita tidak bisa, itu urusan Allah. Itulah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Semua amal ibadah kita juga akan seperti bulan Ramadan, dan hari Jumat pula. Dalam satu tafsir dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini pada selama hari 6 fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy.
Allah menciptakan langit berlapis-lapis dengan bumi lapis-lapisannya selama 6 hari. Dimulai pada hari Minggu, Syiar, Senin awal. Senin Bapak awal. Lahir hari apa Pak? Enggak jadi. Karena Selasa itu Ahwam. Sebelum adanya hari Selasa, namanya Awam. Rabu Jumat. Kamis Jumat. Hari Rabu Arubah atau Jum'ah. Selesai penciptaan secara sempurna. Penyempurnaan semua selesai pada hari Jumat. Ya tapi ini kan Allah sedang mengajarkan bahwa semua itu butuh proses. Allah bisa bilang juga kun fayakun, selesai. Semua perkara di hadapan Allah cukup dengan kun fayakun. Seperti mengucapkan kun fayakun, jadi. Tapi ini maunya Allah buat mendidik manusia, semua butuh proses kalau mau sempurna. Ikhtiar Pak. Seperti penciptaan langit dengan bumi 6 hari untuk kesempurnaannya. Selesai di hari Jumat. Maka kita selesaikan semua perkara di hari Jumat. Khusus beribadah kita, menyempurnakan semua amal ibadah kita di hari Jumat. Serahin ke sana. Maka kemudian kok jadi ke situ sih Pak? Maka kemudian sholat Jumat itu menjadi perkumpulan kita. Merubah semuanya dari bermegah-megahan Arubah itu menjadi Jumat. Kumpul-kumpul buat beribadah. Disyariatkan kita situ. Maka siapapun yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, kata Nabi disebut dengan, ada yang mengatakan kafir. Tapi secara tahawunan teks lainnya dalam Riwayat Muslim, pantaraka thalatha jumu'atin tahawunan biha taballahu ala qalbi. Siapapun yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut secara tahawunan, kuncinya tahawunan, ngeremehin, orang peduli, bodoh amat, tahawunan, taballahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup pintu hatena. Beda sama kasus kemarin. Hah? Pokoknya nantangin deh Pak, nganggap enteng. Iman sholat Jumat bisa di waktu doang, di tahunan. Beda dengan kasus kemarin yang memang ada instruksinya dari atas, sultan. Karena sholat Jumat salah satu syaratnya perlu ada sultan, ada kekuasaan, ada penguasa yang menetapkan itu semua. Kayak kemarin kita bahas, ada sultan di sana. Pengennya mah kita Jumatan, cuman kagak ada masjid yang Jumatan, kita kagak Jumatan gara-gara corona. Dari sana diinstruksikan, ya bagaimana lagi, memaksa diri, orang gak ada yang buka lagi masjidnya kan gitu. Nah gitu ya, mau kelalang keliling jadi BSD nyari masjid. Saya ngalamin kayak gitu, kelalang keliling nyari masjid, mau orang ada apa bagaimana kan gitu. Nah ganti menjadi sholat zuhur. Karena kuncinya tahawunan, nganggep enteng, kagak peduli, bodoh amat. Di tahunan. Nah ini sholat Jumat Pak. Gimana tadi Pak? Masalah-masalahnya banyak, tapi juga sudah kita banyak ketahui pula. Itu jamaah, berjamaah. Wa antuqama bi arba'ina mukallafan hurran dzakaran mustautinan la yaz'anu ay la yusafiru syita'an wala sayfan illa lihajati. Berjamaah berapa orang? 40 orang. Siapa mereka yang ada di situ sekampungan? Hah? Mukimin. Bukan orang yang yas'an syitaan wala soipan, bukan orang yang musafir.
illa lihajatin, kecuali ada satu hajat. Ya kemarin sudah kita bahas juga, ada yang bilang 3 orang juga sah, madhabnya madhab Hanafi. Lah kita di sini pakai madhab Syafi'i, bahkan Hambali juga sama 40 atau 50 orang di luar imam. Begitu vario ya, Jumatan. Tapi ini mah sudah mafhum semua lah ya. Jarang, yang dikit kan biasanya sampai 40 orang. Wasuhi in iqaduha bil marda wa annal imam la yushtaratu kaunuhu fawqa arba'in. Udah tadi udah dijelasin. Sama orang sakit juga gitu. Walau in qadal arba'un aw ba'du fil khutbah lam yuhsabil maf'ul fi ghaibatihim. Walau in faddal arba'un aw ba'dhum fil khutbati lam yuhsab al maf'ul fi ghaibatihim. 40 orang pas-pasan, orang lebih orang kurang. Ngirit paket hemat Jumat. Tiba-tiba khotib naik mimbar. Tuh orang kabur. Nggak punya hajat, kabur, Pak. Gedeg melihat imamnya. Contoh, lam yuhsabul maf'ul fi ghaibatihim. Orang jadi 40 di sini di kitab ini. Orang jadi 40 Pak Nur. Jadinya 39. Kurang satu lagi, yang satu lagi pingsan, 39,5. 38,5. Begitu baik itu salat Jumat mah. Wa yajuzul bina ala ma madha in adu qabla tulil fasli wa kadzabin. Kecuali sebentar keluarnya man lagi wudu atau batal wudunya, boleh keluar. Bentaran keluarnya Pak, bukan main handphone, bukan. Keluar nelpon bos di sana pulang, kagak balik lagi ke sini, kelamaan. Selesai itu. Ora wudu pokoknya. Ulangi semuanya. Bagaimana? Nah itu 40 manusia. Wa kadza bina'us shalah 'alal khutbati in faddu wa tasih khalfal 'abdi wasyabiyyi wal musafir fil azhar, dan disahkan atau sah di belakang seorang abd, sobi, musafir. Abd itu hamba sahaya, anak laki-laki, musafir fil azhar idza tammal adad bi ghairihi. Idza tammal adad bi ghairihi artinya 40 orang ini orang yang mukallaf, merdeka. 40 tad, cuman yang satu belum. 40 tad, yang satu orang gila, stres, banyak utang jadi stres, sering ngomong sendiri, wali tadi kali ya. Tetap hitungannya 39. Walau banal imam junuban au muhditsan sahhat jumu'atuhum fil azhar idza tammal adad bi ghairihi wa illa fala. Sama imamnya lagi junub, mudis, lagi ada baik, atau lupa semalam habis nuan orang mandi misalnya, mengelupaan misalnya. Sahhat jumu'atuhum fil azhar, dalam pandangannya paling azhar boleh, asal idza tammal adad bi ghairihi, kalau tetap ukurannya 40 orang. 40 orang lengkap selain yang junub itu sama musafir tadi. Wa man lahiqal imam al muhditsa raki'an lam tuhsab rak'atuhu 'ala sahih. Tapi kalau memang salat imamnya kayak begitu, kagak sah tuh imamnya. Nanti tahu, kemudian kita tahu dia memang kagak sah, terusin jadi 4 rakaat, atau kita ganti dengan sholat zuhur. Al-khamis khutbatani qablas shalah. Yang kelima itu dengan melakukan khutbah. Makanya begitu, 2 rakaat dan 2 kali khutbah. Duduk Pak. Makanya siapin bangku. Kalau kagak ada bangku mau ngedeprok di situ.
Kadang-kadang suka ngeremehin gitu, begitu mau sholat bangkunya mana ini, mau deprok kita di situ, kelupaan panitianya. Gitu Pak ya, siapin bangku. Bagusnya dikit nggak apa-apa, yang bukan. Wa arkanuha khamsah, dan rukun khutbah ini wajib harus kudu tahu bahkan hafal seorang khotib nih. Bapak kali jadi khotib kan Pak Khotib. Ada 5 dalam madhab Syafi'i rukunnya. Pertama kudu hamdulillah, tahmid dulu kan gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin, cukup gitu dong juga. Wassalatu ala Rasulillah, dan dan sholawat dengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walafzuhuma muta'ayyinun, ada yang ditentukan tapi yang paling adar alhamdulillahirabbil alamin, bebas wabihi nasta'in, ya biasa muqaddimah. Wal wasiyatu bit taqwa, yang kedua wasiyah, kudu wajib dengan wasiyah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Beres, jangan lupa tuh, kagak itu ulangi pokoknya lu. Mana kudu apal nih kalau khotib ya, wasiatnya dengan takwa. Wala yata'ayyan lafzuha 'ala sahih, dan tidak ditentukan lapasnya dalam pandangan yang paling sahih menurut Imam Nawawi. Bebas khotib berwasiat, nah boleh, yang penting wasiat takwa. Saya khotib berwasiat, saya punya harta sekian, silahkan kalau saya mati, nggak sah itu. Kudu wasiat takwa. Saya berwasiat, saya punya anak sekian, harta sekian, kalau saya mati tolong sampein, nggak sah tuh. Kudu wasiat takwa. Wa hadhi thalathatu arkanun fil khutbataini, dan ketiga ini rukun dalam 2 khutbah. Pokoknya ulah poho. Makanya kalau memang gak siap tulis. Warabi'u qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan yang keempat membaca ayat Al-Qur'an. Biasanya kalau pengkhotib itu sesuai temanya. Biasanya memang pasti ada ayatnya, kan namanya ceramah. Elo kan orang pakai ayat kan gitu. Mau pakai apa? Mudokun. Wakila fil ula, ada mengatakan di khutbah pertama baik juga nggak apa-apa, karena khutbah kedua biasanya pakai doa. Wakila fihima, ada mengatakan dua-duanya kudu ada. Wakila la tajib, yang ada mengatakan juga nggak wajib amat, karena yang wajib yang tadi tuh, tapi kita pegang yang pakai. Wal khamis ma yaqa'u alaihi ismu du'ain lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka samin qari. Udah hafal semua, berarti udah pas jadi khotib deh. Udah Pak, jadi khotib semua jadwalnya. Wa bisaniyati wa qila la yajib, itu yang kedua tuh dibaca selesai. Wa yushtaratu kaunuha arabiyatan murattabatal arka, ya ini perbedaan pendapat lagi udah tahu semua kan ya. Yang syarat yang kedua, kaunuha arabiyatan murattabatal arkani thalathatil ula, yang itu kudu pakai bahasa Arab. Mampus lu pakai bahasa Arab gitu. Murattabatal arkani thalathatil ula, tapi harus tertib. Bahasa Arab Pak, kudu bahasa Arab. Pada bahasa Arab kalau ngerti. Kadang-kadang yang ngedengerin kagak ngerti, yang baca kagak ngerti. Bahkan yang ngedengerin nggak ngerti karena bacaannya salah. Saya pernah ngedengerin khotib bahasa Arab kagak ngerti saya paksain ngerti aja udah, karena bahasanya salah. Sama kayak Bapak kan, kalau bahasa Indonesianya kagak ngawur, nggak keciri kan, nggak ngerti kita. Bahasa Arab juga sama, salah bahasa Arabnya, saya paksain ngerti bayang mas saya. Artinya apa? Kalau baca pun salah berarti nggak ngerti. Yang diharuskan itu mengerti.
khutbatun nasi biqadri uqulihim, khutbah kepada orang itu sesuai dengan kadar otaknya. Ceramah di kampung jangan sama ceramah di kote, bahasa istilahnya. Ceramah di tempat anu jangan sama ceramah di tempat ini. Nah kalau di ini jangan pakai yang anu khutbah tuh. Jangan mentang-mentang sok mat gue pinter banget begitu ya kelihatan pakai ilmu apa dibuka lah orang nyambung sana otaknya. Begitu. Karena ini pun perbedaan pendapat dari para ulama. Mana tuh tadi kita? Malikiyah, Syafi'iyah rukun dengan bahasa Arab jika khotib harus paham. Ini Maliki dan Syafi'i. Kalau nggak paham ya sudah pakai bahasa lokalnya. Tapi ada beberapa ulama yang mensyaratkan wasiatnya. Tapi udah hebat lah. Di buku-buku panduan biasanya Arab semua depannya. Rukun sudah selesai semua baru bahasa. Buku-buku kumpulan khutbah Jumat tuh beli pak. Persiapan kalau khutibnya nggak datang badalin, bapak bisa baca itu. Artinya apa? Di depan sudah selesai semua rukun-rukunnya. Yang penting mah rukun pak. Bodoh amat nanti isinya apa, yang penting mah rukun. Ada yang mensyaratkan untuk tidak boleh selain pakai bahasa Arab. Cuman kalau nggak paham bagaimana pak gitu. Karena juga di satu sisi orang juga perlu ada dakwah juga di situ. Bagaimana sih pak? Iya bahasa Arab. Wa ba'da zawal, kapan waktunya? Ba'da zawal, tergelincir matahari atau sudah masuk. Ini sahur sekarang udah rapi kan gitu. Allahu Akbar ya kan. Azan udah selesai. Kemudian Bilal ngasih tahu. Nah, biasanya pakai baca hadis. Yang intinya cicing ulah naon-naunkeun naik ke atas mimbar udah tuh. Tapi jangan kaget kalau nanti ketemu satu tempat yang jarang banget tiba-tiba khutbahnya sebelum azan. Nah ini pakai madhab Hambali itu boleh mengatakan dari pagi juga boleh khutbahnya, ntar pas azan sholatnya doang 2 rakaat boleh. Tapi itu nadir, jarang sekali dipakai. Biasanya memang sholat Jumat dia tak jam di waktu zuhur itu. Tapi jangan kaget, ini pentingnya kita belajar muqaranah, perbedaan pendapat biar nggak kaku kayak kanebo kering pak. Supaya gua nggak paling bener, gua nggak paling top. Gua salah nih begini, mau nyalain imam yang lain. Karena fikih itu ranahnya ranah zoniyah, perbedaan pendapat banyak di sana. Kecuali misalnya imam madhab 4 orang pakai, orang ada mau pakai apa kita? Istihadi jatuhnya nanti. Wal qiyam fihima in qadaro, dan diri khotib kudu diri kalau mampu. Tiba-tiba pincang. Wal julus bainahuma, disyaratkan buat duduk. Siapin bangkunya pak. Jangan ngedeprok, kesianan gitu. Lagi juga yang khotibnya bingung ntar gue duduk di mana ini. Rukun ini syarat. Wa isma'u, kayak kalau pakai logika begini. Sholat berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. Dipisah dengan masing-masing 1 rakaat. Jadi 1 rakaat diri, 1 rakaat hitungannya 1. Tambah 1 rakaat jadi 2. Setelah 2 tasahud awal. Setelah 2 rakaat tasahud. Buka dulu sholat zuhur. Tasahud awal. Diri kemudian rakaat ke 3. Diri lagi rakaat ke ditutup dengan salam. Ada yang mengkiaskan seperti itu. 1 kali khutbah sebut dengan rakaat pertama.
Selesai Pak. Kemudian duduk di antara dua sujud, pemisah sebagai rokaat satu dengan dua, jadinya dua rokaat. Masuk sholat Jumat sebanyak 2 kali, satu rokaat dihitung sebagai 3, satu rokaat dihitung sebagai total 4. Makanya ketika khotib naik mimbar cicing kita, karena kita sedang begitu. In qadara, kecuali ada semut masuk ke kuping, ya korekin. Tuh suruh diam itu begitu maksudnya. Karena kita dalam rangkaian, maka khutbahnya pun jangan kepanjangan teing, nanti ada. Jangan mentang-mentang ini, makanya saya setuju lah ada ucapan begini. Jangan latah jadi khutbah itu. Jadi khotib itu jangan latah. Mentang-mentang lagi tema ini bahas ini. Kalau bahasa cepat sih enak, kalau ngawur ada kesampaian kagak temanya, tapi ngawur jadinya. Kepanjangan. Hah? Cicing. Makanya batal nanti. Kecuali kita tidur, batal wudunya masalahnya. Ada yang nyampe begini-gini, habis itu sholat enak banget. Pikir dari mana? Batal wudunya. Kecuali hanya sampai begitu, enggak nyampe ngangkat. Ini begitu tuh. Dalam madzhab Syafi'i gitu, batalin wudu tuh di situ. Lo orang penginner apa gimana? Pengorok, begini, bergerak gitu deh. Banyak kayak begitu. Saking orang taunya, kenapa? Ya nyerendek. Pojokan nyerendek, batal wudunya. Bukan sholatnya, wudunya udah batal. Habis itu sholat, emang sah sholat tanpa wudu? Nah, karena kita tidur begini tuh, saya nggak nyerendek kan, saya tidur begini, tidak membatalkan, hanya sekedar begitu. Lo orang saya begini, pengejenggang, ini sudah berubah, gue udah mutamakin, udah berubah nih posisi saya, batal. Apalagi nyerendek kayak gitu. Waalaikumsalam. Terus habis begitu komat dia wudu, dia diri sholat, enak amat hidup lo. Ini sholat dari mana kan gitu. Wudu lagi sono, karena batal lagian orang khutbah dia nak bobo kan gitu. Kepanjangan juga khutibnya, nanti ada aturan mainnya kan makanya. Bagian latah juga sih, yang orang khutbahnya latah, kadang-kadang tema yang dikejar gitu. Tema boleh, cuma tahu kadarnya, dia bisa menghitung waktu gue cuma segini, gue bisa. Nah itu kan kalau di TV-TV gitu kan, 7 menit bisa menyampaikan inti-intinya. Belajar di situ, jangan satu teks 2 lembar dibaca semua, selesai perkara. Atau biasa belibet ngomong nggak pakai teks, wah ngomong ngecapak kemana-mana, nggak kayak orasi gitu. Bahkan dalam madzhab Syafi'i sebagian ulama berpendapat ke depan nggak boleh, kanan. La yaltafitu yaminan wala shimalan, tidak paling ke kanan ke kiri. Itu satu pendapat tuh, ke depan. Karena dalam rangkaian sholat. Makanya kalau imamnya nggak punya wudu batal. Ulangi. Punya wudu kan Pak? Bukannya mau orasi, lagi orasi tidak teriakan batal, kentut, selesai urusan. Ini khutbah Jumat beda makanya. Kudu diperhatikan benar. Khutbah kentut, selesai urusan. Gitu. Itu bedanya khutbah Jumat dengan khutbah ceramah biasa. Namanya juga khutbah Jumat. Annahu la yahrum alaihil kalam, alaihimul kalam wa yusannul insat. Ya memang di qaulul jadidnya madhab Syafi'i kita ngomong juga nggak haram-haram amat, nggak membatalkan. Cuman diem cicing, yusannul insat, disunahkan untuk cicing. Khotib ngomong, ngobrol, kita ngobrol. Bagaimana tadi urusannya? Selesai urusan. Habis kalau saya ngobrol ngantuk, tak serba salah bapak memang. Nggak ngobrol ngantuk, ngobrol risik gitu. Qultu al-asah anna tartibal arkani laisa bisartin. Wal azhar istiratul muwalat wa taharatil hadath wal khabas was satr. Dan yang paling asar dalam Imam Nawawi, khutbah Jumat itu mesti muwalat berturutan. Yang kedua bersih dari hadas. Yang ketiga satar nutupin aurat di atas mimbar. Wa tusannu ala minbarin aw murtafin, disunahkan di atas mimbar kalau punya mimbar. Karena hukumnya sunnah. Jadi berapa nih Pak? Wa yusallim in ala man, nah ini kaifiahnya ini. Dan mengucapkan salam ala man indal minbar, ngucapin salam dulu pas naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang lain ngomong, Waalaikumsalam, masuk jangan gitu. Wa yuqbil alaihim idza su'ida wa yusallim alaihim wa yajlis, tuh kemudian salam, duduk lagi, yang Bilalnya azan kedua. Kalau pakai dua azan, yang pakai satu azan ya silakan aja. Kalau satu azan, yang satu kan nggak azan nih, dia naik salam baru azan. Kalau kita kan nggak azan, kalau yang dua azan ya, azan, sholat qobliyah ba'diyah juga diperdebatkan, ikhtilaf ulama. Madzhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Jadi azan kita sholat qobliyah, yang nggak mau pakai juga biarin, di situ ada, dan nggak usah berisik. Emang udah juga begitu. Ada perbedaan pendapat ulama madzhab, biarin, kita hargain. Emang ada paduannya gitu ya Pak. Madzhab Syafi'i pakai. Jadi sekarang jangan pusing lagi yang kayak gitu-gitu. Biarin baik bagenin gitu. Karena ini perbedaan pendapat fikih ranahnya. Kecuali dia beda asyhadu alla ilaha illallah, baru urusannya beda. Wa antakuna balighatan mafhumatan qasiratan, nih Pak nih. Wa antakuna balighatan, hendaklah yang jelas ngomongnya. Balighoh, tersampaikan yang jelas. Maka Nabi itu kalau lagi khutbah matanya merah, ihmarrat wajah, mukanya merah. Biasa ngomongin tentang neraka tuh Pak. Mafhumatan, dipahamin. Ini sebagai landasan, tidak mesti dengan berbahasa Arab full. Qasirotan, apa qasir? Qasir, pendek. Ya anggap aja kultum 7. Kemarin saya cuma 5 menit. Dari alhamdulillah sampai selesai. Sampai intinya 5 menit. Ngomong sejarah 5 menit selesai udah. Jangan panjang-panjang Pak. Sianan. Takutnya ada yang mau dibawain duit, nggak jadi. Ngegerutu dia. Orang bener urusannya. Nah ini pendapat yang kedua. Wala yaltafitu yaminan wa shimalan fi syai'in minha. Ada yang bilang boleh, nggak boleh ngomong tengok kanan kiri. Karena bukan orasi ini. Nah, tapi ini pendapat lagi. Yang penting kepanjangan ting Pak, karena ini bukan untuk sholat, bukan untuk orasi. Ini lagi rangkaian ibadah mahdhuh. Wa ya'tamidu ala sayfin aw 'asan wa nahwihi, disunahkan memegang pedang atau tongkat kalau yang lain. Bilalnya megang, dikasih, menjarang pakai, karena kita mau begini karena sunnah doang. Kenapa dulu begini? Karena dulu masih zaman orang pegang bedil kalian. Banyak masih ada kayak gitu. Sunnah Pak. Kalau ada juga saya megang, nggak pernah dikasih saya di sini. Di atas kagak, di sini kagak, ya udah namanya sunnah. Kalau ada saya pakai juga. Dalil yang punya ada gitu, sunnah. Nah, tombaknya bagusan dikit. Asal jangan pakai main aja gitu. Hah? Ini ke pramuka, pakai main sama kita. Lagi khutbah shit, pendekar masalahnya. Wa yakunu julusuhu, berapa lama diam dirinya? Diam duduk dan tadi sujud ya duduknya. Itu sekitar surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk tuh, naik lagi baru. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu masa duduknya minimalnya. Jangan lama banget Pak, duduk ngopi. Segera disunahkan imam itu menyegerakan ke mihrab. Ya kecuali kalau yang khutbah beda, imam beda. Imamnya buruan ke mihrab. Ini rangkaian sunnah aja sih Pak. Cuman mesti tahu juga gitu. Makanya kalau Bapak diri nih, saya mau tanya nih. Bapak kalau lagi mau diri sholat, Bilal iqamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kapan Bapak dirinya?
Oh kan berantem dua lo. Tuh qad qamatis shalah. Baiknya lagi sebelumnya lagi hayalah sholah ke, hayalah pahala ke, asyhadu alla ilaha ke. Logikanya apa tuh? Sholat udah diri, lah bapak masih ongkoh-ongkoh baik, siram pakai air kalian. Sholatnya udah diri, qad qamatis, lah bapak masih ngejedok baik di situ. Ini udah takbir Allah begitu aja. Tidur. Hanya molor ya. Sama setiap sholat juga begitu. Kalau komat itu minimal, kalau komat sholat bapak buru-buruan diri. Sholat yang udah ngediri, siapa yang mau ngelaksanain bapak sih jogrok bayi di situ. Diem ngopi. Kita ini kata-kata gitu kan. Udah selesai komat baru dia rapi-rapi. Ya telat amat hidup. Itu dalil ada tuh badarul imam dia bulughul mihrab. Ya sunnah sih pak nggak ini amat. Ini lagi ngomong biar tahu aja gitu. Saya biasanya udah biasain diri qad qamatis aqamahullah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Doanya tuh hayyala shalah apa Pak kita ininya? Apa tuh kita? Jawabnya apa? La haula wala quwwata. Kalau qad qamatis shalah apa? Jawabnya? Yang tadi saya bacain aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Apalin tuh. Jadi kalau Bilal qad qamatis shalah qad qamatis jawab aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati. Bapak udah ngejawab aqamahallah. Allah sudah mendirikan salat. Lah bapaknya masih duduk. Lupa gimana sih urusan? Wa yaqra fil ula, imam baca surah Al-Jumu'ah. Apa kan Pak? Sunnah. Karena biasanya gini, imam lebih lama daripada ada yang mengatakan begitu pula. Jadi kalau imamnya khotibnya 5 menit, sholatnya 7 menit. Tapi jarang kayak gini, susah juga Pak ngukurnya. Kasihan khotibnya juga gitu. Biarkan cuman jangan kelamaan, karena ada yang setengah jam 10 menit aja udah lama banget buat saya mah. Udah pegel saya. Bujuk buneng bahasa kata gitu ya. Orang jadi ini bisnis gitu lah. Kasihan ada anak kecil, ada orang yang sedang mau 10 menit aja buat saya udah lama khutbah. Maka saya selalu ngeliat jam. Sebelum khutbah saya persiapkan materi saya ini, cukup baca ini selesai. Plak udah. Saya ukur tuh. Saya nggak baca teks karena saya udah bukan terbiasa. Justru kalau baca teks saya lama jadinya. Saya nggak pakai teks, saya pepet. Bagaimana dari sebelum berangkat saya ini yang rukun selesai, pembahasan saya apa nih? Oh tentang kematian. Oh berarti ini kunci L, kunci T, apalagi selesai. Jangan panjang-panjang, jangan banyak retorikanya. Tahu retorika? Ya kali B Pak Nur mau jadi khotib. Jangan banyak kelakuannya gitu. Kalau mau banyak ntar di kajian khusus beda. Mau kajian subuh, kajian malam. Kalau di khutbah Jumat beda. Memang susah Pak, 7 menit itu bisa menyampaikan sesuatu yang. Nah itu Bapak makan latihan syuting TV di Indosiar. Kali aja Pak Rio ntar jadi Ustadz Kultum 7 menit di RCTI. Itu bisa latihan gitu. Nah untung saya pernah latihan kayak begitu. 7 menit nyampe intinya. Latihan Pak 7 menit nyampe intinya yang wajib-wajib. Perlu penting. Jangan sampai Bapak khutbah Jumat udah kayak jalanan orasi. Gua mau demo kan gitu. Lama bener gitu. Tadi bahkan ada yang mengatakan la yaltafit yaminan wa shimalan, jangan tengok kanan kiri mau lagi khutbah gitu. Rakaat kedua surah Munafikun. Sunnahnya itu Pak. Tad panjangan kasihan ada anak kecil, nah baru bagus itu. Begitu saya nengok ke belakang, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan barisan, ada bocah sama orang pincang tad, kasihan. Nah, baca surat pendek. Imam kudu tahu di belakang siapa. Itu fungsi imam nengok ke belakang, ngasih lurus dan rapatkan biar tahu di belakangnya ada siapa. Iya, tiba-tiba ada orang berjas pengen mau ada bisnis, gak usah Bapak ngalangin orang dapat rezeki.
Iya, coba kalau Bapak calling dulu makanya. Bapak mau ada bisnisnya. Saya cepetin nih, saya bisa ini nih. Oh, gitu. Ntar saya kasih komisi. Mau khotbah, mau imam aja lo korupsi gitu. Bapak nggak ada bisnis kan? Biar lama dikit kita gitu. Biar amplopnya gedean katanya. Udah ya Pak, nggak begitulah pokoknya. Nah, sudah lumrah sebenarnya. Cuma ngingetin doang karena ini sudah banyak yang tahu lah kayak gitu. Cuman memang yang ada perbedaan pendapat ulama madzhab, jadi Bapak jangan kaget nanti Pak. Tapi Bapak apalagi sebagai kepala ketua DKM nanti buat aturan main boleh kayak gitu. Khutbah di 10 menit maksimum. Sholat 12 menit maksimum. Jangan surah Yasin dibawa kan gitu. Tapi memang sulit mengukur, khutbahnya lebih sedikit daripada sholatnya, susah mengukurnya. Jadi ala kadarnya aja. Tapi kasih tahu juga imam agar tidak terlalu. Jangan mentang-mentang imam dari mana dipanggil kemudian, biar kepake lagi nanti kepanjangan tapinya. Buat saya 10 menit aja udah kelamaan itu. Karena namanya khutbah Pak. Nabi Muhammad pernah ditinggalin khutbah karena mereka nggak paham, ditinggalin untuk berdagang. Nah di sini makanya diinstruksikan jangan qasirotan. Nah, kebetulan saya hafal nih syarat ini. Syaratnya adalah balighotan, mafhumatan, qasirotan. 3. Khutbah Jumat cuman 3 patokannya. Yang saya pakai di zaman bahula nih. Balighotan, mafhumatan, baligotan tersampaikan dengan jelas suara lantang. Kan saya teriak-teriakan kalau khutbah. Mafhumatan yang jelas kalau ngomong. Ya Pak, yang jelas. Maka saking jelasnya saya teriak-teriakan. Kalau baca saya nggak bisa soalnya teriak-teriakan. Nggak bisa muka saya merah baca. Yang terakhir qasirotan. Pendek baik. Panjangan Pak. Ntar kalau panjang subuh kita enak nih. Tadi jam 5:30 selesai jam 6:30 tuh. Sejam saya puas. Bodo amat mau caprak apa kayak gitu. Kalau khutbah saya nggak bisa ngecaprak kapan baik. Paling intinya maka saya latihan 7 menit selesai. Alhamdulillah udah terbiasa sih. Udah pernah latihan 7 menit selesai di depan kamera. Syuting sendiri. Nah, Bapak juga sama siapa tahu nanti panel menjadi khotib di masjid Istiqlal. Amin. Bikin diri tapi ya masjidnya. Nah latihan Pak 7 menit selesai. Dari assalamualaikum sampai doa selesai 7 menit. Pak gimana urusannya tuh? Terserah Bapak. Ya terserah Pak Khotib. Apalagi Pak Khotib udah nama Khotib lagi. 7 menit selesai Pak. Latihan di depan kamera bikin teksnya dulu dihafalin latihan. Lama-lama kebiasaan insya Allah dapat pokoknya. Kunci T, kunci L, kunci N, kunci M misalnya. Emang ada Pak? Gak bodo amat tuh ya. Nih, jebregin selesai udah. Jangan ditambahin lagi pakai ornamen lainnya. Begitu. Itu trik aja dari saya. Cukup Pak lah kita ngopi-ngopi. Oh mau tanya? Di awal tadi kalau ada satu desa ada 2 jumatan kita cari yang duluan. Nah itu maksudnya gimana? Oh itu minggu kemarin udah selesai kita bahas. Boleh ada satu desa 2 jumatan dengan kondisi tertentu. 1, kebanyakan jamaah tidak tertampung lagi. Yang kedua ada perselisihan antara kampung dengan kampung. Jadi jamaah kesini kalau kesana bahaya. Emang kita ada Pak. Lagian rumah ada bahaya moral berantem. Tapi kan lagi ngomong ranah fikih Pak, bukan ngomong yang lainnya. Yang ketiga jaraknya kejauhan. Jarak kejauhan. Tuh 3 ya. Boleh apa enggaknya? Dipaksain ada. Nah, hukumnya konsekuensinya dalam mazhab Syafi'i begitu. Yang mana duluan yang itu? Yang itu yang dipakai. Patokannya bahkan yang bilang sampai dia tahallul tadi tuh selesai salam. Itu yang dianggapnya. Tadi panjang bahasanya apa sebenarnya? Cuman saya potong karena minggu kemarin udah. Ustaz, waktu sholat Jumat tuh pakai doa kunut gimana tuh? Yang mana nih?
Yang kemarin kan? Doa nazilah. Nazilah. Kunut apa nih? Kunut nazilah. Nggak apa-apa. Apalagi lagi ada wabah, lagi ada bencana, kunut nazilah. Makin banyak yang berdoa, makin keren kita. Kunut nazilah di mana aja boleh. Apalagi Pak? Apa Pak? Udah ketinggalan apa belum? Zuhur. Yang saya bilang sholat zuhur. Cuman ikutin sampai dia selesai, kita diri lagi 4 rakaat. Karena udah ketinggalan Bapak. Patokannya imam udah berdiri. Nah ini sama dengan sholat lainnya, patokan imam udah berdiri tidak. Nah, cuman kan Bapak bagaimana ya? Niatnya niat zuhur, cuman Bapak ngikutin dia juga. Ngikutin sujud terakhirnya. Ya. Lagi Pak. Jadi jamaah tapi ikut jamaah gitu. Ya, iya, itu patokannya makan konsekuensinya 40 orang, jangan ngepas makanya kejar jamaahnya Pak. Jangan ngepas, lebihin dikit. Kalau kita terlalu dia ikut jamaah apa jadi salah. Kalau ketinggalan tidak. Ketinggalan tadi. Nah, cuman kalau ketinggalan 1 rakaat masih bisa. Yang ketinggalan 1 rakaat tadi masuk 40. Misalnya habis khutbah langsung mulus perut, kamar mandi dulu. Habis itu ketinggalan 1 rakaat. Dapat. Karena kondisinya bukan lihajatin karena ada tapi jarang lah, biasanya sholat Jumat lebih dari 40 saya yakin. Jadi aman secara kuantitas, secara fikih aman. Wah, dadakan tadi emang udah susah rekonilnya, ya sudah berarti jatuh hukumnya pakai madhab Maliki. Fad 12 orang yang sisanya prakabur. Nyisa 3 orang, ya lu sholat asar. Nah, udah berarti jatuhnya madhab Hanafi 3 rakaat. Hah? Tapi jangan diada-adain. Kalau madhab Syafi'i pakai Syafi'i. Makanya satu kampung ketika begini Pak, ketika mau ngebuat masjid Darussalam, mau jumatan jadi masjid, kumpulin semua warganya. Lu yang ngomong pada mau ya, buat tekenin sekarang, awas tuh kagak ada jumatan besok. Nah gitu maksudnya. Komitmen, agreement, ada hitam di atas syahadat. Itu sebutin, enggak ini bercanda aja gitu. Ada komitmen warga di situ. Sudah cukup ya Pak? Khutbah, ini kan khutbah tadi kan sih kalau waktu yang panjang 7 menit ya bisa. Karena kalau khutbah kan sebelum Jumat ya. Dia yang kita alami itu kalau yang lama tuh khutbah di Idul Adha itu lama sampai makmum tuh meninggalkan khutbah karena sholatnya udah kita buru-buru buru-buru ke rumah aja. Itu karena mereka udah ninggalin khutbahnya, khutbahnya belum selesai udah pulang nih si makmum lebaran. Nah itu gimana tuh, apa emang harus kelamaan juga gimana, karena sholat itu lama banget sih sampai panas aja. Iya. Belum juga. Iya, ya itu yang saya bilang bahwa seorang khotib mesti tahu kondisi. Tapi juga jangan ngalamin jamaah juga mesti. Ya elah juga baru 2 menit, gua belum menit udah gusar banget. Kalau saya kan di depan Pak, posisi saya di atas mimbar, saya ngeliat semua jamaah kan, kelihatan Pak mana yang lagi begonom, yang lagi begini. Saking sebelnya saya buka kacamata sama saya, buram nggak kelihatan, bodo amat mau ngapain dulu. Itu trik saya kalau sholat Jumat, kalau lagi sebel gitu ya, bukan lagi sebel, kalau lagi kenapa-napa, untuk mencapai target 7 menit saya buka kacamata saya nggak bisa ngelihat, buram, biar amat Bapak mau ngapa kek. Tapi kalau saya buka, hati saya nggak tenang, karena saya akan diburu-buru sehingga intinya hilang. Kenapa saya hilang? Nyono udah rapi sejadah baik, belasan di pojok molor, gusar saya. Saya pribadi psikologi saya gusar, sehingga saya nggak dapat inti saya.
Nah, sama Pak, banyak kan begitu, apalagi ibu-ibu. Khotib baru begini, udah ngerapin mau kena. Bapak-bapak juga sama. Pojokan ngidupin rokok masalahnya. Dah. Banyak yang begitu. Artinya apa? Khotib mesti tahu kondisi, jamaah juga mesti ngerti. Kebanyakan jamaah kagak ngerti juga. Udah ya Pak, udah. Kita terusin nanti sambil ngopi-ngopi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.